Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Wah, harusnya kalau Bapak bilang selamat pagi, jawabnya pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Nah, gitu. Berarti semangatnya untuk hari ini dan pagi ini tuh ada. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau minta tolong dulu nih sama ketua kelas. Yuk, dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai proses belajar yang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak Bapak semua, ya. Hari ini kita absen dulu nih. Sebenarnya hari ini siapa sih yang nggak hadir? Ada? Hadir semua, Hadir Pak. semua. Hadir semua? Waduh, luar biasa ya. Berarti semangatnya untuk belajar kimia hari ini sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau begitu, sudah siap belajar kimia? Siap, Ya, Pak. Nah, kalau sudah siap, Bapak boleh minta tolong nggak? Boleh, Pak. Boleh. Tolong alat komunikasi, handphone, ya, dikondisikan terlebih dahulu, masukin dalam tas atau laci dan lain sebagainya. Kemudian buku serta alat-alat tulis yang mungkin tidak bersangkutan pada pembelajaran kita pada hari ini, tolong disampaikan juga. Sudah? Sudah, Oke, Pak. kalau sudah, terima kasih. Kemudian coba anak-anak Bapak semua lihat sekeliling kursi dan mejanya. Ya, ada sampah? Enggak, Bersih, Pak. Pak. Bersih, Oke. Pak. Ya, kalau ada sampah silahkan dibuang, kalau tidak lebih bagus. Kenapa? Karena kebersihan kelas ya akan membuat kita lebih nyaman dan juga lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Dan yang pasti tentunya kebersihan adalah sebagian dari Iman. Gak mau kan dibilang imannya jelek gara-gara lingkungannya kotor? Enggak mau. Oke, sekarang siapa yang masih ingat kita minggu kemarin belajar apa? Saya, Pak. Ya, silakan saudari ini. Tentang sistem unsur periodik, Pak. Wah, bagus sekali. Sistem periodik. Ya, benar, saudari Dendi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu golongan satu, unsur-unsurnya apa saja, kemudian nomor atomnya apa saja. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang apa itu? Konfigurasi elektron. Iya, benar sekali, konfigurasi elektron. Nah, terus Pak, kenapa sih nanyain materi sebelumnya dan juga mengaitkan dengan konfigurasi elektron? Tentu saja anak-anak Bapak sekalian, materi sebelumnya akan sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Nah, di mana materi sebelumnya itu kita mempelajari suatu unsur dari setiap golongan juga nomor atomnya. Nah, kemudian kita akan menjabarkannya nih di konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak magnesium atau Mg itu nomor atomnya berapa? Ayo. Ya, saudara Agnes? 12. Ya, 12, benar? Iya, benar sekali. Karena saudari Agnes benar menjawabnya, ada yang tahu Bapak bawa apa hari ini? Ternyata anak-anak Bapak semua suka coklat. Oke, karena tadi jawabannya itu bersifat benar dan sangat tepat, jadi kita apresiasi saudari Agnes dengan memberikan hadiah. Tepuk tangan dulu Pak. Oke, benar sekali, Mg mempunyai nomor atom 12. Nah, terus Pak, kaitannya dengan konfigurasi elektron apa? Sebelumnya, Bapak harus bercerita dulu nih. Anak-anak Bapak semua pasti mengenal yang namanya game online. Benar nggak? Salah satu contoh game online itu kayak Mobile Legends. Ya. Mungkin dari teman-teman atau kalian dari anak Bapak sudah pernah nih main namanya Mobile Legends. Tentu saja dalam pertandingan ataupun peperangan di Mobile Legends punya peraturan dan prinsip-prinsip tertentu, ya. Dimana sebelum mulai kita harus memilih musuh kita dulu, kemudian kita harus bekerja sama dengan tim, membunuh yang lawan. Tapi aturan untuk memenangkan pertandingan Mobile Legends bukan dari seberapa banyak kita membunuh yang lawan, tetapi seberapa cepat kita menaklukkan tingkat lawan. Nah, ini jadi aturan. Jadi walaupun kita membunuh banyak sekali dulu, tetapi kalau kita ambil kita tidak bisa menang. Nah, kaitannya dengan konfigurasi elektron sama hal. Bahwasanya konfigurasi elektron itu mempunyai aturan dan juga prinsip untuk menuliskan dengan baik dan benar. Nah, pada pembelajaran kali ini
dengan sistem individu ya, santai tapi paham. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Di sini Bapak punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin anak-anak semua bingung nih. Bapak bawa apaan sih? Pagi-pagi megang warna biru kayak gini. Ada yang tahu ini apa? Congklak. Iya, congklak. Congklak ini adalah alat tradisional ya, game tradisional. Ada yang tahu mungkin kaitannya pada proses pembelajaran kita hari ini apa? Nggak ada? Konfigurasi. Oke. Nah ya, untuk Konfigurasi. untuk lebih memudahkan mengerjakan konfigurasi. Konfigurasi elektron. Ini sebagai media, tapi nanti kita akan sama-sama menggunakan ya untuk menyelesaikan permasalahan. Lanjut. Nah, di situ ada permasalahan yang pertama, apa sih itu konfigurasi elektron, Pak? Kemudian yang kedua, apa prinsip dan juga aturan dalam penulisan konfigurasi elektron? Dan yang ketiga, bagaimana sih penulisan konfigurasi elektron itu yang baik dan benar? Nah, ketiga masalah ini sebenarnya merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak Bapak harus bisa menyelesaikan permasalahan di depan, harus memahami apa itu konfigurasi elektron, apa prinsipnya, dan bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Jadi ada tujuan pada proses pembelajaran hari ini. Oke, lanjutkan. Yang pertama, apa itu konfigurasi elektron? Yuk, ada yang tahu? Ya, silakan saudara dapur. Kalau jawabannya benar dan tepat, Bapak kasih apresiasi. Konfigurasi elektron itu Pak adalah susunan elektron-elektron pada suatu atom atau molekul dan juga struktur fisik lainnya Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu aku. Kita bersepakat lagi. Silakan. Sangat sederhana sekali pengertian dari konfigurasi elektron itu ya. Hanya susunan elektron-elektron pada Sebuah atom. Sangat sederhana. Oke. Lanjut ke permasalahan yang kedua. Apa prinsip atau asas dan aturan atau kaidah dalam penulisan konfigurasi elektron? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, saudara Vini. Jadi prinsip dan aturannya ada 3. Yang pertama itu asas Aufbau. Menurut Aufbau, pada kondisi normal atau pada tingkat dasar, maka elektron akan menempati orbital yang memiliki tingkat energi terendah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada asas Hahn, mana asas Hahn yaitu pengisian elektron pada orbital yang setingkat atau energinya sama itu dalam satu orbital adalah 1/1 dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan, jadi satu-satu dulu. Yang ketiga itu adalah asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli ini yaitu satu atom tidak mungkin memiliki 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Oke, benar sekali dan sangat tepat. Tepuk tangan untuk Vini dulu. Oke, silahkan membaca. Benar ya. Jadi prinsip atau aturan dalam penulisan konfigurasi elektron itu ada 3. Yang pertama asas Aufbau, yang kedua ada kaidahan, dan yang terakhir ada asas larangan Pauli. Oke, seperti yang dijelaskan teman kalian tadi tentang asas Aufbau ya. Untuk lebih memperjelas apa sih asas Aufbau itu Pak? Nah, kita punya videonya. Oke. Ya, videonya dalam bahasa Inggris, tapi nanti akan Bapak sambil jelaskan supaya lebih mengerti. Oke. Nah, Aufbau itu sebenarnya adalah seorang ilmuwan dari Jerman. Ya, Bapak Aufbau ini sangat terkenal sekali dari masanya. Oke, nah di sini Aufbau menjelaskan bahwasanya pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang kecil atau yang rendah, kemudian berlanjut sampai tingkat energi yang terbesar atau tinggi. Contohnya seperti itu ya. Mungkin anak-anak Bapak udah biasa ya lihat tingkat energi yang seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin masih banyak nih anak-anak Bapak yang kesulitan untuk menghafal ini ya, yang tadi. Bagaimana sih Pak cara menghafal tadi itu? Sebenarnya gampang, ada konsepnya. Itu kan sebenarnya S, terus F lagi, P dan lain sebagainya. Itu bisa dengan menghafal, contohnya gini. S itu si, SP itu sapi, terus SDP itu sedap. Jadi gampang aja kalau menulis tinggal si, sapi, sedap. Gampang kan? Tinggal menulis mulai dari S itu 1, kemudian P yang kedua dan lain sebagainya. Untuk lebih memudahkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Prinsip yang kedua itu ada kaidahan. Apa sih kaidahan? Nah, untuk jelas kita lihat video berikut ini.
Oke. Han juga seorang ilmuwan yang terkenal pada masanya. Nah, seperti yang disampaikan teman kalian tadi, saudara ini, bahwasanya Han memunculkan suatu argumen bahwasanya pengisian elektron pada orbital subkulit, sp dan seterusnya itu harus diawali dengan pengisian elektron dengan mana-mana ke atas, ya, sampai penuh dulu pada energi dan tingkat energi yang sama, kemudian baru, nah itu sampai penuh. Nah seperti itu ya. Nah nanti ada tuh yang diterima. Oke, disitu disampaikan bahwasannya pengisian elektron yang benar. Nah ini adalah pengisian. Nah, jadi kalau kita punya 2 elektron di subkulit P ini, lihat ya, kita nggak taruh di sini, tapi kita isi ke kolom kedua dulu dengan menghadap ke atas. Itu adalah asas atau kaidah. Oke, lanjut sampai sini paham. Dan yang terakhir itu asas larangan Pauli. Sebenarnya Pauli ini dia menyempurnakan dari asas-asas sebelumnya. Bahwasanya dia melihat, kita contohkan ya, misalnya kita punya nomor atom satu unsur itu 7, otomatis pada subkulit B akan terisi 3 kolom ya, 3 kolom dengan elektron mana-mana ke atas. Nah, bagaimana dengan jumlah elektron 10? Tentu saja akan sama-sama 3 kolom yang terisi. Bagaimana cara membedakannya? Sebenarnya kalau kita lihat dalam pengisian itu berbeda. Yang satu dia hanya diisi elektron ke atas saja, yang satu lagi atas ke bawah. Nah, di sini larangan Pauli memberikan suatu format ataupun pembeda dengan S sama dengan plus setengah atau S sama dengan negatif setengah. Jadi saat pengisian elektron tanahnya ke atas dia positif, saat adanya ke bawah dia negatif. Sesimpel itu ya. Di sini ada tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke permasalahan teknik juga. Bagaimana sih penulisan konfigurasi elektron? Ada yang tahu? Ya? Zara, sangat bersemangat sekali Zara ini. Penulisannya sesuai dengan asas dan aturan yang sudah dijelaskan sama Min tadi, Pak. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk orang ini. Kasih coklat nggak? Ya, boleh. Ya. Benar sekali. Jadi kita kan udah belajar nih prinsip sebelumnya. Ya, tentu saja kita harus pahami dan juga gunakan prinsip dalam pengisian konfigurasi elektron. Di sini Bapak punya contoh. Ada suatu unsur X dengan nomor atom 10 dari depan. Nah, itu ada pengisiannya 1S2, 2S2, 2S2, pasti S10. Ya. Tapi banyak orang yang nggak tahu apa sih 10 apa sih? Itu nomor atom. Pak, yang 2 kecil itu apa? Itu elektron. Pak, yang dibetul itu nggak masuk apa bisa? Itu adalah tingkat energi. Kemudian, kenapa sih kok ada S, P, D, F? Ini kan subkulit, boleh kalian mau pakai K, L, M, N juga boleh. Nah, tuh. Jadi dari sini kita bisa memahami, ya, elektron yang kecil itu, apa ya? Yang kecil ini adalah sebenarnya berkaitan sangat erat dengan pengertian tadi konfigurasi elektron. Susunan elektron pada suatu atom. Atomnya berapa? 10. Otomatis susunan elektronnya juga 10. Tapi kita asal dari kaidah bahwasanya S itu maksimal 2 elektron, itu maksimal. Kebetulan ini sangat pas. Jadi biasanya seperti ini. Nah, Bapak hari ini Bapak media pembelajaran namanya contoh. Tapi contoh ini bisa mempermudah kita dalam mengisi ataupun menuliskan konfigurasi elektron. Di sini Bapak sudah tulis, ya. Tuh, apa ya? Ini mulai dari 2. Jadi kalau kalian yang nggak bisa menghafal atau gimana, bisa nih. Seperti ini caranya. Kemudian cara mengerjakannya, Bapak akan contohkan terlebih dahulu. Ya, di situ ada 10 atom. Kita anggap biji-biji ini adalah atom. Ya, agak menghayal sedikit apa ya?
Oke, ini 9. Oke, ini biji-biji ini adalah 5 atom. Bapak agak miringkan yang di belakang apa? Nampak. Oke, kita ada 10 atom nih. Kita isi dulu ya. Yang pertama kolom ya energi yang pertama, kemudian sukulit S. Maksimal berapa? 2. 1, 2. Berikutnya masih S ya, Iya. dengan energi yang lebih tinggi. Kita isi dulu. 2. Sudah berapa? 4. Dan yang terakhir itu ada P. P maksimal berapa elektron? 6. Kita isi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ternyata pas 10. Jadi untuk menuliskannya gampang. Kita tinggal lihat berapa sih isi dari setiap lubang-lubang ini, ya. Jadi ini 1S 2, 2S 2, 2P 6. Kalau di sini isinya, kalau nama atomnya 9 otomatis 2P 5. P. Nah, itu tadi contoh. Dan sekarang, nah di sini ada suatu unsur dengan nomor atom 17. Coba kalau mau lihat nih, itu masih ada satu coklat tersisa di depan. Siapa yang memberanikan diri mendemonstrasikan di depan? Oke, silakan Ulin. Ulin ya, soalnya sini udah kan? Oke, silakan Ulin. Ya, tunjukkan kepada teman-temannya. Ya, pertama, bagaimana tadi langkahnya? Iya, atomnya ada 17 Ulin. Jadi ambil dulu bijinya sebanyak 17. Ya, baik teman-teman, di sini saya akan mengambil atomnya sebanyak 17 ya. Dulu. Nah, baik, di sini saya akan mengisi yang pertama 1S2. Mana 1S2 itu berisi 2 elektron ya. 1, 2. Kemudian 2S2, 2 juga ya. 1, 2. 2P 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berapa tadi? Sudah 10 kan? Kemudian ada 3S2, 1, 2. Nah, 3P 6. Cuman di sini kan Cl17 ya nomor atomnya. Jadi yang bersisa itu adalah 5. Jadi 3P 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba Ulin disebutkan ulang. Jadi untuk konfigurasi elektronnya itu ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Oke, benar? Benar. Coba kita lihat buktinya. Wah, ternyata Benar. Terima kasih Ulin, tepuk tangan dulu Ulin. Ulin nggak suka coklat? Suka. Kan nggak disilah. Oh iya, lupa. Kirain nggak suka coklat. Oke, silakan Ulin. Wah, ternyata kelas ini habis makan coklat semua. Iya, Pak. Kalau lupa sudah habis. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Apa sih materi berikutnya Pak? Uji pemahaman. Wah, sepertinya materi pembelajaran kita sudah habis nih. Nah, untuk lebih mengetahui seberapa paham sih anak-anak bapak semua, kita ada uji pemahaman. Nah, uji pemahamannya kita ada sedikit aturan dan jenisnya. Oke, bapak akan jelaskan aturan dan jenisnya. Yang pertama, bapak punya wadah. Ini, bapak punya wadah. Wadah ini berisi soal, ya, yang akan dijalankan saat musik di play atau dimainkan. Jadi wadah ini akan berjalan mulai dari Vea ke Agnes, ke Vini, ke Ulin, terus seterusnya saat musik dijalankan. Tetapi wadah berisi soal ini harus berhenti saat musik juga berhenti. Nah, jadi saat musik berhenti, kalau misalnya wadah ini berhenti di aku, ya aku harus mengambil satu soal. Aku harus mengambil satu soal dan kemudian menyelesaikannya dalam waktu 1 menit, ya. Boleh disampaikan secara langsung atau mau tulis. Oke, jika benar maka akan dapat hadiah dari guru. Tapi hadiahnya udah habis. Oke, paham ya? Gini aja deh, kita bapak tandain besok bapak kasih. Oke, musiknya ada. Kita tahu musiknya.
Itu nggak kedengeran ya? Oke, kita mulai dari dulu ya. Terus berhenti ya? Oke, berhenti di ulin. Wah, ulin nih. Yuk, sama-sama kita lihat ulin. Ambil satu soal, kemudian baca dengan kuat. Ayo, nggak usah dipilih-pilih, gampang kok. Iya, apa itu? Ayo. Apa soalnya? Jelaskan dengan singkat asas Pauli. Oke, jelaskan dengan singkat apa itu asas Pauli. Boleh dijelaskan Lin dengan singkat saja. Kita harus waktu 1 menit ya. Oke, bisa? Ya. Ya. Jadi larangan Pauli itu menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dapat memiliki tempat bilangan kuantum yang sama. Ya, terus? Nah, dalam satu orbital maksimal dapat ditemukan 2 elektron dan 2 elektron harus memiliki spin yang berlawanan. Nah, itu tandanya satu elektron mempunyai spin ke atas dan satunya lagi spin ke bawah. Oke. Tepuk tangan dulu tuh, Lin. Tepatnya, ya asas Pauli itu dia pengisian elektron dimulai dari tingkat energi yang kecil sampai tingkat energi yang besar. Oke, musiknya dilanjutkan. Oke, lanjutkan Ulin. Oke, kembali lagi. Yuk, diambil satu. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan asas Hahn. Nah, asas A. Oke. Silakan, pada mengerti. Nah, jadi menurut saya asas Hahn itu adalah pengisian elektron yang mana elektronnya itu diisi satu per satu dengan arah yang sama. Jadi misalnya tadi Bapak telah menjelaskan pada kulit P, berarti kita isi dulu kan ada 3 kotak. Jadi kita isi dulu satu-satu baru ke bawah. Gitu, Pak. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk mengerti. Oke, ya. Karena kita terbatas waktu, anak-anak bapak semua, kita cukupkan udara kita sampai di sini. Kalau minta tolong sama ketua kelas, ya nanti itu kan soalnya masih ada yang belum terjawab tuh, ada 3 ya. Nanti tolong dibuka, dibacakan, kemudian di-share ke teman-teman ya. Itu untuk sebagai evaluasi anak-anak bapak semua di rumah. Silahkan dikerjakan, entah diisi di buku latihan minggu depan, dikumpulkan sebelum proses pembelajaran teman-teman. Oke? Sampai di sini. Ada yang mengumpulkan dulu pembelajaran kita hari ini? Iya. Konfigurasi elektron itu adalah suatu susunan elektron-elektron pada sebuah atom. Kemudian konfigurasi elektron itu memiliki prinsip. Prinsipnya itu ada 3. Yang pertama asas Pauli, kemudian asas Hahn, dan asas Pauli. Iya, benar sekali. Lalu untuk mereka ya. Wah, luar biasa sekali ya kelas ini. Kayaknya semua aktif, semua juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke, sebelum kita langsung pada kita pada hari ini, Bapak mau pesan sama anak-anak Bapak semua, ya, jangan berhenti belajar dan jangan pernah menyerah. Hidup harus mencontoh seperti uang. Jika kalian punya uang 100.000, kalian remas uang kalian, kalian injak, kalian uang, kalian lempar, apakah nilainya berubah? Ya. Tidak, tetap 100.000 ya. Ya. Kalau kusut. Nah itu. Jadi pesan Bapak untuk anak-anak sekalian, saat kalian mungkin merasa jatuh, merasa diinjak, merasa dibuat, merasa dilempar dan lain sebagainya, kalian harus mencontoh namanya uang kertas. Bagaimana bentuknya, bagaimana diinjak, dibuang dan lain sebagainya, dia tidak pernah kehilangan nilainya. Sama seperti kalian, kalian tidak pernah kehilangan nilainya. Nah, dan kalian tetap harus dihargai orang. Oke. Untuk materi pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang golongan di suatu unsur. Ya, kita akan menentukan unsur tersebut di golongan mana, ya, periode berapa untuk pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak bapak silahkan boleh dibaca atau dilihat share internet bagaimana cara menentukan golongan dan
periode pada suatu unsur. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, Bapak sebelumnya minta maaf dulu kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sebagai tim observer, Saudara Ruslan sebagai guru di dalam pembelajaran ini. Di sini saya Inci Rafidinillah dengan NIM 08. Di sini saya akan mengomentari mengenai penampilan dari Saudara Ruslan di bagian pendahuluan. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali Saudara Ruslan ini karena dia sudah membangun motivasi siswa. Karena kesan pertama saat masuk pelajaran itu sudah bagus, dia semangatnya sudah ada sehingga siswa ini ikut semangat. Yang saya komentari yaitu yang pertama mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan pengalaman siswa. Tadi kan Saudara Ruslan mengaitkan materinya dengan game PUBG. Tapi di sini saya melihat banyak murid-murid yang masih belum mengerti dengan pengkaitan antara materi dengan pengalaman siswa, karena tidak semua siswa mungkin yang memainkan game PUBG tersebut. Jadi tidak semua siswa mengerti dengan kaitan antara materi dengan pengalaman siswa. Selanjutnya mengajukan pertanyaan menantang. Nah, tadi Saudara Ruslan memberikan pertanyaan merupakan nomor atom Mg. Nomor atom Mg itu menurut saya pertanyaannya kurang menantang. Soalnya itu kan sangat terlalu mudah gitu. Jadi tidak melatih konflik kognitif siswa tersebut. Terus Saudara Ruslan tadi sudah menyampaikan kemampuan yang akan dicapai siswa juga, sudah menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yaitu dengan individual. Namun tadi Saudara Ruslan belum menyampaikan analogi, mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Analoginya mungkin belum tersampaikan. Analoginya mungkin bisa contohnya dengan kalau konfigurasi. Kenaikan kelas itu bisa sebagai analogi dalam materi konfigurasi elektron. Selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Yulia dengan NIM 064. Di sini saya akan sedikit mengomentari penampilan dari Saudara Ruslan pada bagian pembelajaran inti. Nah, di sini menurut saya materi yang telah disampaikan oleh Saudara Ruslan sudah sangat sesuai dengan tujuan yang telah disebutkannya. Nah, dia juga telah menguasai materi dengan baik. Dan di sini Saudara Ruslan tidak menggunakan model, tidak menggunakan sumber pembelajaran yang berbasis IPC, tapi dia menggunakan video, PPT, dan media yang sangat dapat membantu siswa untuk mengerti konfigurasi elektron tersebut. Nah, di sini menurut saya Ruslan tersebut banyak memberi materi ya, walaupun terkadang di sela-sela memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh siswa, tetapi menurut saya masih banyak dominan Saudara Ruslan menjelaskan materi-materi tersebut. Nah, di sini juga Saudara Ruslan telah memfasilitasi siswa dengan media sehingga siswa dapat mencoba dan mengikuti langsung kejadian tersebut seperti contoh tersebut kan yang telah dijelaskan dan telah dicoba langsung oleh siswa sehingga siswa dapat mengerti penggunaan dan konfigurasi elektron menurut saya seperti itu. Baiklah, di sini saya Kurnia Aulia dengan NIM 068. Di sini saya akan sedikit mengomentari bagian pendahuluan dulu. Bagian pendahuluan itu menurut saya Ruslan sudah membangun suasana yang menyenangkan agar siswa itu menjadi termotivasi. Kemudian Ruslan dapat menjelaskan dengan intonasi yang tepat sehingga mudah dipahami oleh siswanya. Kemudian Ruslan telah mengaitkan tujuan dengan materi, mengaitkan materi yang dijelaskan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Saya terus kemudian akan menjelaskan mengenai bagian penutup. Bagian penutupnya itu sangat menarik, yaitu Ruslan memberikan tes lisan dengan
dengan cara memainkan game, di mana di situ siswa akan diberikan satu buah pertanyaan yang akan membuat siswa bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian setelah itu juga Ruslan memberikan sebuah refleksi, yaitu untuk membimbing siswa dalam menyimpulkan suatu pelajaran.